Oke guys, kita pembukaan dulu dengan satu dua tiga. Welcome back to Duo Kitchen. Alright guys, Yes. everybody man. Are you kidding me? No, yes. Jadi kita hari ini akan membahas Tentang soal suka. anjing panas. Gak sopan, gak nawarin. Oh iya. Gak nawarin. Kopi guys, kopi enak. Ya, Kalau anda mau beli kopinya di klik link di bawah sini ya. Gue kasih linknya. pengantin Ali. Rasanya pengantin Ali. Ya, balik lagi konteksnya nih. Konteksnya mau ngomongin tentang soal rasa suka ya. Rasa suka. Jadi rasa suka itu banyak bagian nih, Jo. Banyak bagian. Jadi ada yang ketika kita suka sama manusia ya, sama manusia nih. Kalau sama manusia tuh ada bagiannya. Pertama dari fisik. Suka bisa dari fisik, dari usahanya dia, terus kepribadiannya dia. Camkan satu-satu. Itu menurut gua ya. Tapi kalau menurut gua konsep suka itu adalah kata-kata doang, hanya sekedar kata-kata ya. Kalau menurut gua suka itu hanya adalah kata-kata gitu, kata-kata belaka ya. Kalau suka ya kan, kalau sayang dan cinta itu beda lagi. Kalau menurut gua ya kan, kalau suka ya sekedar kata doang, sekedar kata dan bukan perasaan gitu ya kan. Suka itu melalui dari mata dulu sih, dari kayak penglihatan kita dulu sih. Penglihatan, terus dari kayak Jiwa dan raga. jiwa ya, dari jiwa ya. Jiwa sih. Iya, jiwa. Jiwa sih kalau nggak salah deh. Jiwa. Dari jiwa. Karena Sakit jiwa. Kejiwaan. Sakit raga. Raga berarti, Bro. Ya, mati lagi, bangsat. handphonenya mati itu, Bos. Serius? Bisa. Alright guys, kembali lagi. Jadi kita tadi ada sesuatu yang miss. Oke, lanjut kita. Langsung. Tadi sampai mana? Ada kesalahan. Kita ngopi dulu, Bay. Anjing, kopi gua sampai habis nah. Gila. Ya, jadi emang lanjut. Lanjut lah. Oh, ngelanjutin tadi. Iyalah. Oh, Lu lanjutin. mau yang mana? Oh, gue kira langsung buka lagi awal. Mau buka lagi? Hah? Gak jelas lu. Ngantuk. Enggak, kayak gue ketularan temen gue yang tadi tuh. Jadi tadi gue habis cerita ya kan. Ada temen gue ngomongnya gitu. Ya gini. Hah? Ngomongnya baca-baca intisari lah. Semacam itu. Ya, kembali lagi. Welcome to my channel dari Duo Kiting. Wih, channel. Jadi emang kita tadi mau bahas tentang Suka. Suka dan gak suka lah. Suka dan gak suka. Itu. Jadi kita awal mau ngomongin dari sukanya setiap manusia kepada manusia lagi. Jadi kayak ini dari opini masing-masing ya, dari opini gua, Johan, dan lu pribadi pun boleh gitu buat beropini apapun gitu. Sekarang gue mau jelasin opini gue tentang suka nih ya, suka dan gak suka. Jadi suka dan gak suka itu, suka dulu nih, suka itu ada 3 bagian menurut gue ya, 3 bagian. Jadi
bagian pertama itu dari fisik, fisik, usahanya dia, sama kepribadiannya dia, kepribadiannya dia. Karena gue pernah ngerasain suka tuh cuma kayak hanya sekedar dari fisik, pernah. Kayak gue pernah suka tuh kalau ngeliat ya perempuan-perempuan tuh kayak ih, cantik cantik gitu kan, cantik itu nomor satu sih buat lulu pada juga pasti ngerasain itu sih pasti. Pahalanya. Oh gede pahalanya ya, gede pahalanya, itu salah satu sih emang. Ya gue pernah, ya itu dari fisik. Ya fisik, kalau cantik itu semua orang nggak, kayaknya nggak munafik sih maksudnya. Dari setiap cowok tuh fisik cantik, terus dia terlihatnya juga dengan kayak kayak mempesona gitu tuh itu pasti sih ngerasain suka tuh. Kayak itu semacam kayak baru dari fisik, itu suka dari fisik. Dan mungkin kalau kayak kepribadiannya itu dia, ya cara aktivitasnya dia aja. Gue pernah juga suka dengan secara pribadi dari perempuan juga pernah, maksudnya dari kepribadiannya dia. Kayak gue suka dia tuh kayak kerja keras, terus kayak dia tuh kayak orangnya tuh perfeksionis gitu loh, perfeksionis. Kayak apa-apanya mau iya gede rumahnya emang. Tiga ukurannya ukurannya 3 lantai rumahnya. Itu iya. Tadi dari mana? Iya dari ukuran. Ukuran kayak ukuran apaan sih? Ukuran gue tadi dari kepribadi, ya usahanya, kerja kerasnya tuh, kerja kerasnya. Terus di apa anjir gue lupa ngomong. Iya perfeksionis, dia tuh kayak rapih gitu loh, orangnya rapih, disiplin gitu. Itu gue suka banget, suka banget. Itu suka ya, maksudnya nggak kayak itu, beda lagi kalau sayang sama cinta tuh beda lagi. Kayak suka aja ngeliat dia tuh perfeksionis, kayak lebih rapi, disiplin, ya bersih lah ibaratnya. Kalau udah rapih itu udah pasti bersih sih, udah pasti bersih. Nah itu dia sih, bayangan itu baru kayak ya itu sih, ya gitulah. Ya sekarang coba kalau lu deh, kalau gue nanya lu deh, kalau opini lu gimana kalau dari suka? Kalau menurut gua suka itu gua sih ya emang pernah sih, gue sebelumnya gue pernah gitu kan suka sama cewek itu dari fisik. Gue pernah ya kan, tadi yang dibilang Bram itu ya gue juga pernah gitu. Gue juga pernah dulu suka sama cewek itu dari fisik, itu gue pernah. Cuman kalau buat sekarang kayak gue nggak terlalu mandang banget sih ya, emang kalau di kata-kata orang bullshit lah gitu. Tapi gue enggak, gue sendiri enggak, gue nggak terlalu ngeliat orang dari fisik ya gitu. Gue lebih ke eh enggak serius deh yang gue deketin sekarang. Gini, kalau gue memandang cantik seseorang itu beda. Gue nggak langsung ngambil dari fisiknya, karena gue lihat dulu dari cara dia berbicara dan cara dia eh ngerespon gue gitu gimana gitu. Kalau gue udah suka sama cara dia ngeresponnya, itu baru gue bisa suka sama dia, dan gue mandang dia itu cantik apapun. Mau ada cewek cantik bodo amat gitu. Mungkin kalau dari fisik ada ya wajar lah ya, maksudnya gue bilang gue nggak mandang dari fisik, tapi dari fisik itu mungkin wajar. Itu kalau dari fisik, kalau orang nanya gue gitu, pasti kan ada yang nanya gini kan, lu suka dari kalau kalau dari fisik itu dari mananya sih gitu kan. Kalau gue nggak langsung ngambil dari cantiknya, gue nggak langsung. Kalau gue dari cantik itu gue ngambil dari yang tadi tuh, cara dia ngerespon gue. Tapi kalau dipaksa gue buat dari fisik, itu gue langsung ngambil dari lucunya.
mukanya dia lucu gitu, misalnya gitu, mukanya dia lucu. Karena kalau lucu, cewek lucu itu udah pasti cantik. Menurut gue itu cewek cewek lucu itu udah pasti cantik, dan cewek cantik belum tentu lucu gitu. Lucu, lucu cantik gitu. Lucu tuh kayak imut, imut gitu, mukanya imut dan nggak Kalau- ngebosenin gitu. Kalau menurut gua Kalau cantik dong mah nggak mungkin dong dia imut. enggak, kalau cantik gini Jo. Kalau cantik gini, kalau menurut gue ya, kalau menurut gue nih, kalau cantik itu dia kayak ibaratnya kayak orang-orang bilang lah perfect lah, orang bilang perfect lah, punya hidung mancung, terus wajahnya pas gitu, cantik gitu, enak dilihatnya. Bukan enaknya dilihatnya, maksudnya cantik gitu, cantik doang, maksudnya kayak ya udah cantik gitu, hidung terus badannya bagus, ini bagus. Tapi kalau kalau yang lucu itu menurut gua nggak cantik Jo, tapi enak dilihat doang Jo, enak dilihat doang. Jadi kayak kan macam-macam lah kalau ngomongin, iya nggak ngebosenin. Tapi kalau kalau banyak lah orang-orang kayak gitu, maksudnya terus dari iniannya juga banyak, kayak contohnya kayak cantik itu tuh banyak maksudnya dari bagian-bagiannya gitu. Maksudnya ada cantik yang cuman ya udah cantik tuh ya udah cantik doang, cantik doang. Dia juga cantik, ada cantik yang ngebosenin, ada cantik yang ngebosenin. Dia cuman kelihatan ya udah cantik doang, tapi ya udah ketika lu ketemu terus ini, berhadapan sama dia, ngobrol bareng, itu kayak rasa bosen lu ngeliat muka lu, ada yang kayak gitu. Tapi ketika kayak makanya yang lu bilang tadi lucu enak dilihat itu biasanya orang-orang yang nggak ngebosenin, biasanya perempuan-perempuan yang nggak ngebosenin, yang nggak nah teleponan beda dong, teleponan nggak Tembak. tatap mata, tatap mata. Video call juga kan bisa masuk, jadi nggak ngebosenin gitu, enak lah dilihatnya, enak dah. Kalau dari pengalaman gue sih, gue pernah gitu, gue emang ada gitu. Jadi ada satu cewek yang diakuin itu cantik banget, emang ya gue akuin emang dia cantik lah ya. Cuman ketemu tiap hari dan berbincang-bincang tiap hari gitu, ya udah gitu, ya udah jadi cantik itu sekarang hilang gitu ya, dikata orang dia cantik, dia cantik. Kalau menurut gue ya udah biasa aja gitu, karena gue ketemu tiap hari gitu, gue ketemu tiap hari gitu. Ada beberapa orang juga ya gue ketemu setiap hari tapi dia imut gitu, lucu mukanya ya kan. Buat ini Wah, kita semangat. wow, iya, nggak bosen juga gua, heeh. Cuman cewek yang gua lagi deketin yang sekarang sih itu juga sama, lucu ya kan, gemesin ya, dia nggak bosen-bosen gua. Dan satu hal yang gue suka dari cewek yang gua deketin sekarang itu adalah dia selalu mengingatkan untuk gue untuk beribadah, walaupun dia nggak ngomong gitu, tapi dengan cara dia berpakaian dan bersikapnya itu kayak mengingatkan gue untuk ibadah gitu. Tapi bukan ibadah mati ya, nggak mengingatkan gue untuk mati gitu. Ntar dulu dah, belum nikah gua. Takdir gitu. Lanjut aja sekalian, lu ngomongin nggak sukanya gimana, maksudnya mungkin definisi nggak suka, nggak suka definisi nggak suka. Kalau definisi gua nggak suka itu, nah ini banyak orang kayak gini Jo, banyak nih Jo. Ketika orang nggak suka nih, misalkan gue nggak suka dengan kepribadian, tapi maksudnya nggak suka itu maksudnya bukannya buat lu harus marah sama gue dengan nggak suka, maksud dia tuh, misalkan gue nggak suka sama dia, gue nggak suka sama dia tuh dengan kepribadiannya dia, tapi kan nggak termasuk sama fisiknya dia. Tapi maksudnya gue masih punya sukanya juga terhadap dia, maksudnya lu nggak perlu marah juga sama gue gitu. Kebanyakan orang gini Jo, nganggap itu ketika kita apa yang kita lakuin nih, misalkan kita ngelakuin gini gini gini, dia nggak suka nih, dia nggak suka, tau kita marah, dia nggak suka gini gini, nggak suka, maksudnya kita ngambil, maksudnya dalam arti nggak suka tuh ya udah dia nggak suka pribadiannya doang, maksudnya nggak suka pribadian doang, tapi kan dia iya bukan sama orangnya juga, maksudnya kan gitu. Nah itu aja sih menurut gua kalau dari definisi nggak suka tuh. Kalau lu gimana? Kalau gue definisi nggak suka gue tuh, kalau definisi nggak suka gue sama cewek ya, cewek yang gue nggak suka definisinya itu adalah cewek yang terlalu berlebihan. Masuknya ke sikap dong, ya kan? Masuknya ke sikap. Cuman ya gue plesetin dikit lah biar nggak sama ya kan. Terlalu berlebihan menurut yang gue maksud itu ada terlalu berlebihan segalanya.
segalanya itu gue paling gak suka tuh yang cewek-cewek terlalu berlebihan gitu. Gue sebangsat-bangsatnya gue berusaha mencari cewek yang terbaik buat gue gitu. Lebih baik juga lah. Walaupun walaupun gue kelihatan emang bangsat, ya emang bangsat ya. Iya, tapi gue berusaha untuk mencari yang cewek yang sebaik-baik mungkin lah. Tapi yang gue tuh paling anti sama cewek yang berlebihan gitu. Karena gue pernah juga pernah suka pernah terlibat dalam suatu hubungan dan cewek itu berlebihan, itu nggak enak banget sumpah. Contohnya kayak apa tuh lebihan? Make up yang sering banyak perempuan ini nih, make up. Nah itu buat perempuan tuh, buat para perempuan Ya yeah. yang mau deketin sama Johan. Enggak, udah punya satu. udah punya ya. Dari segi make up itu kalau bisa tuh natural aja gitu, nggak usah ada make upan gitu. Kalau soal kayak diatur Kalau diatur gue jujuran aja ya, karena gue orang itu gue paling gak suka diatur gitu. Tapi kalau diatur demi kebaikan gue gitu, mau gue. Tapi kecuali kayak diatur, kamu jangan, nggak boleh main, ah fuck. gue paling benci itu. sekiranya ini ya, yang sekiranya apa tuh kayak berbahaya atau gimana gitu kan. Kayak misalnya kayak gue diingetin sholat gitu, diatur sholat nih, gue sampai dia marah nih kalau gue nggak sholat nih, itu gue suka ya, karena itu buat kebaikan gue juga gitu ya kan. Sih kalau itu emang juga wajib sih Jo. Maksudnya wajib banget sih Jo. Kalau buat ibadah kan. Ya, walaupun bangsat gue ya kan, yang penting sholat gitu kan. Walaupun kadang-kadang putus-putus ya kan, yang penting sholat. Lu juga anak muda cok. Iya, gitu dah. Pokoknya tentang suka nggak suka dari gua. Kalau lu tuh lu paling nggak suka kalau cewek itu ngatur kayak gimana? Gua paling nggak suka ya ketika apa yang nggak sukanya maksudnya. Lu nggak suka misalnya lu diatur nih sama cewek gitu. Ya, nggak sukanya, paling diatur tuh dikekang banget sih Jo. Maksudnya apa-apa kayak nggak dibolehin Jo. Maksud gua kayak Lanjut. Tadi nggak suka cewek ngatur itu gimana? nggak suka kalau diatur ya nih. Nggak diaturnya paling gue nggak sukanya tuh kalau dikekang tuh. Maksudnya kayak ibaratnya kayak apa yang gue lakuin tuh kayak lebih berbahaya gitu, berbahaya banget gitu kan. Kayak maksudnya semua juga bahaya gitu Jo. Maksudnya apapun itu kan bahaya Jo. Maksudnya kalau buat kayak ada resiko itu semua, maksudnya resiko, kalau ngomongin resiko tuh semua ada resikonya maksud gue. Maksudnya kayak keluar main begadang itu contoh salah satu deh, kalian kecil deh begadang gitu kan, begadang tapi kan gua batuk lagi anjing. Kelihatan banget lagi. Iya mas gue kalau soal begadang aja tuh kecil gitu, maksudnya kayak begadang sekali seminggu sekali, tiga kali gitu kan, 3 kali udah ngomongnya ya udah jangan sering-sering dong gini gitu, jangan sering-sering gini ya. Iya maksudnya itu baru 3 kali, orang maksudnya temen gue yang berhari-hari gitu, hidup aja gitu loh. Sakit kagak ini kagak gitu. Masih hidup orang, maksudnya kayak gitu aja dikekang gitu. Maksudnya kan itu ibaratnya gue juga, maksudnya gue nggak kayak maksud begadang juga nggak sia-sia gitu. Maksud gue apa yang gue lakuin tuh pasti kayak ada ilmu-ilmu yang bermanfaat lah yang gue bawa pulang gitu. Terus gue gitu, itu doang sih Jo. Maksudnya yang lebih dikekang doang Jo. Kayak kemana-mana tuh harus ini gitu. Dilarang. Itu paling suka banget kan. Suka banget. Jadi buat cewek-cewek nih, ya kan. Nih, buat cewek-cewek nih. Ini ngomongin cewek-cewek jadi. Iya nih, konteks nih, beda konteks nih anjing. Jadi buat cewek-cewek ya kan, buat kalian yang nanya gitu kenapa kita nongkrong sampai malam bahkan sampai subuh, itu kita buat ngambil pelajaran. Jadi sharing lah gitu. Kita sharing gitu. Dan ngambil pelajaran ke teman-teman kita gitu kan. Ya. Juga ibaratnya
ada baiknya juga. Begadang itu ada baiknya juga kalau soal begadang. Terus apapun yang yang lakuin cowok tuh, apapun itu pasti ada sedikit kebaikan gitu buat dia ambil gitu, buat bawa pulang gitu, buat kayak dia ngasih pelajaran lagi gitulah, berarti gitu. Iya, dan yang paling gua tekanin sekarang itu adalah buat kalian itu jangan langsung ambil dari sisi negatif gitu. Kita ambilnya dari sisi positif. Belajarlah. Itu kata-kata simpel tapi ngelakuinnya adalah sangat berat karena kebanyakan orang di luar sana itu ngambil dari sisi negatif kebanyakan gitu. Kayak cowok gua sering begadang nih. Pasti dia gini 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 gini. Enggak, Cuk. Kita begadang itu kita ngambil pelajaran. Ada baiknya kayak contoh kita sih sekarang nih begadang nih kan, sambil ngopi sambil bikin konten gitu kan. Kan menghasilkan. Ngebohongin gitu, masih ada kebaikan juga dibawa pulang gitu kan. Kayak bikin konten gini, sharing sama lulu gitu kan, lulu pada gitu kan, sharing gitu. Merilek-rilekan kita mah. Juga bisa gitu kalau ketika lu udah nonton konten gua sama Johan nih, lu bisa kayak beropini sendiri. Lu tinggal lu tinggal komen aja atau apa gitu, komen tentang apa gitu, beropini apapun gitu, terserah, itu hak lu gitu kan. Opini itu kan hak masing-masing gitu kan, selagi nggak merugikan orang lain. Itu sih. Wih, kan apalagi kita kan negara yang bebas berpendapat gitu kan. Mari kita hidupkan kembali negara bebas berpendapat gitu. Pendapat aja, kalau mau berpendapat langsung aja di komen gitu ya kan. Selalu nggak bakal ditangkap. Enggak ya, asal lu baik-baik aja gitu. Iya, komennya juga ngotak juga lah. Lu komen nggak tahu lu buronan, nah tangkep lu. Itu namanya itu kan bukan apa, kalau kegedean badan obesitas? Enggak, oh enggak ya. Jadi kucing ada mau opini, cing. Gimana, cing? Kira jadi kucing? Tungguin. Jadi ntar di channel ini bakal lebih banyak di opini-opini kayak gitu sih. Kita ngobrolin tentang kehidupan lah. Bakal jalan terus. Karena Gitu dah. iya kan, karena kan gue jujur aja gue lebih seneng berteman sama orang-orang bangsat gitu karena gue bakal dapat pelajaran dari situ, Cok. Kalau cuman yang lurus-lurus doang ya elah udah ketebak gitu ya, lu pasti begini begini ya udah ketebak. Tapi kalau orang-orang bangsat, karena orang-orang bangsat tuh banyak gitu, perbangsatan itu banyak gitu, bangsat dari segi ini dari segi itu. Jadi lu bisa dapat pelajaran dari situ banyak dah intinya dah. Merilek-rilekan aja gitu. Udah mungkin segitu aja, Jo. Iya, bicara tentang sekarang adalah jam 2. Jam 2 kan, jam 2 pagi loh ini. Gua begadang jatuhnya, makanya begadang juga. Gua bakal ngasih kayak kebaikan juga gitu. Kita tadi habis kita bikin enggak sih, kita tadi habis cerita tentang motor sih ya, enggak jauh-jauh lah dari motor lah kita mah. Paling itu dah. Oh ya, kalau bagi kalian yang belum tahu, dia ini adalah joki dari motor gua. Belum, gua masih nggak mau disebut. Oh iya, udahlah kan ada di channel yang hilang. Ntar akan ada lah masanya. Iya dah. Relax aja gitu. Udah nih gitu dong. Udah, mungkin tutup lah. Udah, jangan lupa. Dari gue itu aja ya. Mungkin kalau ada kesalahan-kesalahan kata atau apa ya maaf lah, maklum. Masih SD. Masih SD, manusia, maksudnya manusia. Sudah dahulu SD, sudah dahulu. Ya udah gitu aja. Thank you buat opini hari ini. Masih ada opini buat besok. Bakal berlanjut. Ya, dan semoga konten kita segera dimonetisasi karena udah hampir 2000 subscriber. Belum komunikasi gara-gara jam tayangnya masih kurang. Wah, fuck. Pokoknya dari konten gua semoga terhibur dan bermanfaat. Ya, mantap. Itu aja. Oke, thank you. Thank you. Ya, Bang.